Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan dan berdiri di situ. Ia memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini konteks di mana Samuel kecil mulai bertumbuh di bait Allah dalam asuhan Imam Eli. Dan situasinya sebenarnya anak-anak Imam Eli itu anak-anak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan situasinya cukup memprihatinkan karena perilaku mereka yang suka mengambil apa yang harusnya menjadi milik Tuhan dan juga milik umat. Jadi konteks imam yang korup, bangsa yang dipimpin oleh situasi yang korup dengan kepemimpinan rohani yang hilang, itu menjadi konteks di mana Tuhan memanggil Samuel untuk dipanggil menjadi nabi sebagai perantara antara Tuhan dan seluruh umat. Jadi Allah memilih anak muda untuk bersedia mendengar, dan itu adalah Samuel. Jadi penting untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam apapun yang sedang kita alami, mari belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau melalui suaranya yang kita dengar dengan hati kita yang tulus dan murni. Dari sana kita akan tahu hidup yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian bagian yang kedua yang boleh kita hayati adalah Allah berdiri di situ. Allah berulang-ulang memanggil Samuel, dan setiap kali dipanggil, Samuel datang kepada Imam Eli untuk bertanya, Tuanku, apakah engkau memanggil aku? Enggak, aku enggak memanggil kamu, itu kata Imam Eli. Dan itu berulang sampai kedua, dan kemudian Imam Eli tahu berarti yang bicara kepada Samuel itu bukan dia, tetapi Tuhan yang berbicara kepada Samuel. Sehingga ketika datang itu, Samuel mendapatkan pesan dari Imam Eli, kalau kamu dipanggil lagi, katakan kamu siap mendengar. Jadi sebenarnya panggilan itu inisiatif Allah. Pelayanan yang datang ke kita, tantangan-tantangan pelayanan hidup yang harus kita jalani untuk orang lain, itu adalah inisiatif Tuhan. Semoga kita semua menghayati bahwa kalau ada panggilan pelayanan, baik dalam kehidupan komunitas bergereja, kelompok kecil, komunitas yang lebih besar, kemudian panggilan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan datang kepada kita sesuai dengan kapasitas kita, maka coba hayati itu sebagai panggilan Allah yang berinisiatif untuk memanggil kita. Kemudian yang ketiga, kalau Tuhan panggil itu, dia panggil namanya. Kalau Samuel, Samuel. Kalau Tuhan panggil saya, dia panggil Sundoyo, Sundoyo. Dan silahkan sahabat dengerin nama kita sendiri disebut oleh Tuhan. Nama kita disebut olehnya. Itu tanda penting. Yang pertama, pada konteks waktu itu, ketika dipanggil namanya, itu menunjukkan tentang keintiman, kedekatan. Yang kedua adalah urgensi atas panggilan itu. Jadi mari kita belajar juga untuk membangun relasi dengan orang dengan
sebutkan namanya itu sesuatu yang sangat merdu di telinganya. Dan yang terpenting lebih lagi adalah Tuhan mengenal nama kita, dia sebutin nama kita, dia ucapkan nama itu untuk panggil kita. Sebegitu dekatnya Tuhan mau untuk kita. Dan kalau kita merespon, kita akan jadi nabinya Tuhan. Kita akan jadi utusan-utusan Tuhan. Nabi dalam kategori tanda kutip ya, nabi-nabi kecil dalam setiap kehidupan kita. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, utusan-utusan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Semoga kita menghayati akan hal ini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang memanggil nama saudara, terus senantiasa memperlengkapi saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan posisi saudara masing-masing. Cinta dan kekuatannya ada pada saudara. Amin.